Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali di mata kuliah Sistem Basis Data. Nah, untuk kali ini saya akan menyampaikan materi keempat, yaitu tentang database design dan normalisasi. Nah, jadi materi kali ini dibahas dalam 3 permasalahan. Yang pertama adalah redundansi, yang kedua dekomposisi, nah nanti yang ketiga adalah normalisasi. Normalisasi di sini mulai dari normal 1, normal kedua, normal ketiga, BCNF, normal keempat, dan normal kelima. Nah, kita bahas dulu permasalahan redundansi. Jadi redundansi ini adalah adanya kerangkapan data pada suatu tabel. Jadi kita tahu bahwa untuk database relasional itu tidak boleh ada data yang rangkap baik di satu tabel atau di tabel yang lain di dalam satu database. Nah, redundansi pada skema relasional itu berarti desain database-nya tidak optimal. Jadi mungkin dikarenakan adanya anomali-anomali. Yang pertama ada insertion anomalies atau anomali penambahan, yang kedua ada deletion anomalies atau anomali penghapusan, dan yang ketiga adalah update anomalies atau anomali pengubahan. Nah, jadi contoh redundansi kita bisa lihat pada tabel student di sini. Nah, jadi di student ini terdapat ada 4 kolom. Nah, 4 kolom ini memiliki 4 record atau 4 tuple. Nah, pada tabel ini terdapat data college dan juga data student, nama studentnya. Nah, pada desain ini disimpan data college yang sama untuk student. Setiap kali student dari college yang sama itu disimpan. Jadi redundansinya adalah si college ini kalau ada siswa yang sekolah di college yang sama, maka datanya akan berulang. Nah, contohnya di sini, Josh Smith ini kuliah di IIT, college-nya, Will Brown ini juga di IIT. Jadi IIT ini tampil nanti akan berulang-ulang. Begitu juga dengan college yang lain, manakala siswa dari college tersebut ditambahkan. Nah, pada desain yang seperti itu tadi akan terjadi anomali di antaranya ini, insertion anomalies. Nah, jadi anomali penghapusan ya. Jadi ini terjadi saat penambahan sebuah record baru tidak akan mungkin dilakukan kecuali menambahkan juga data yang tidak terrelasi ke dalam sebuah record. Nah, sebagai contoh ini, pada tabel di atas, penambahan informasi student akan memerlukan penambahan informasi college atau di sini college level. Nah, kemudian update anomali. Nah, anomali update atau update anomali ini akan terjadi saat kita mengupdate data yang tidak konsisten. Jadi tidak konsistennya adalah dengan adanya kerangkapan data di lain tempat pada tabel. Nah, contohnya ini. Saat kita mengupdate informasi college level menjadi 1 untuk student nomor 003, maka college Ferguson juga akan mengalami konflik informasi terkait college level antara 4 dan 1 ini. Kemudian dekomposisi. Jadi di dalam normalisasi ini ada proses pemecahan atau decomposing suatu relasi atau suatu tabel menjadi relasi-relasi yang lain. Nah, decomposition ini nanti harus bisa dibalik atau direversible tanpa mengakibatkan adanya informasi yang hilang. Jadi misalkan ada suatu tabel,
yang memerlukan pemecahan ke dalam lebih dari satu tabel. Nah, kalau hasil tabel bentukannya itu tadi dikembalikan atau di reverse menjadi bentuk relasi semula, ini seharusnya tidak ada informasi yang hilang. Nah, dekomposisi pada database relasional itu adalah dengan memecah relasi menjadi beberapa relasi yang lebih kecil untuk menghindari adanya redundansi atau kerangkapan data. Nah, sebagai contoh ini proses dekomposisi ya. Jadi ada tabel student dan college. Nah, ini student college. Ada di sini student ID, student rank, college dan college level. Nah, ini kita dekomposisikan menjadi dua tabel. Yang pertama ada tabel college, dan yang kedua ada tabel student relation. Nah, ini tabel college dan tabel student ini nantinya kalau misalkan dibalik, disatukan lagi menjadi tabel yang seperti awal. Nah, ini harus tidak boleh ada informasi yang hilang. Nah, kemudian proses normalisasi. Nah, normalisasi ini adalah proses untuk mengubah relasi menjadi bentuk normal atau proses untuk mengidentifikasi dan mengeliminasi anomali. Nah, proses ini dilakukan dengan memecah relasi menjadi dua atau lebih relasi yang lebih kecil dengan jumlah atribut yang lebih kecil pula. Nah, normalisasi ini dimulai dari bentuk normal pertama, bentuk normal kedua, bentuk normal ketiga, bentuk normal voice code, kemudian bentuk normal keempat, dan bentuk normal kelima. Nah, normalisasi ini dimulai dari mengumpulkan data sebagaimana adanya data. Jadi data apa adanya dikumpulkan, diletakkan di dalam satu relasi atau satu tabel yang disebut tabel anormal. Nah, contohnya ini adalah ada tabel namanya tabel movie. Nah, tabel movie ini memiliki dua kandidat key, yaitu movie title dan juga movie year. Nah, tabel ini tidak berada pada kondisi yang normal atau bisa dikatakan ini adalah tabel anormal karena dia mengandung atribut aktor. Nah, kita bisa lihat di sini aktornya dalam satu tupel terdapat lebih dari satu aktor. Nah, kemudian untuk menjadi normal satu, maka tabel di atas bisa dipecah menjadi dua tabel, yaitu movie dan cast. Nah, ini bentuk normal ke-1. Jadi, relasi berada pada bentuk normal pertama jika sudah tidak ada grup berulang atau redundansi lagi. Nah, jadi tabel anormal tadi dipecah menjadi dua tabel. Yang pertama tabel movie dan yang kedua adalah tabel cast. Nah, kemudian normal kedua. Jadi normal pertama tadi dimasukkan diproses menjadi normal kedua. Jadi relasi atau tabel ini berada pada normal kedua jika bentuknya sudah bentuk normal pertama dan pada relasi tersebut berlaku full functional dependency. Artinya semua atribut non kunci itu harus bergantung sepenuhnya kepada kandidat G. Kalau kandidat G-nya 2, berarti atribut non kunci itu harus bergantung kepada dua-duanya sekaligus. Nah, pada tabel hasil normal pertama tadi, tabel movie tadi masih terdapat partial dependency, di mana pada tabel movie year release count ini bergantung kepada year atau dinotasikan dalam bentuk seperti ini. Nah, year release
count bergantung kepada year. Nah, padahal kandidat G-nya ada dua, yaitu movie title dan juga year. Nah, ini berarti dia masih ada partial dependencies. Nah, kemudian untuk mencapai bentuk normal kedua, maka tabel itu dapat dipecah menjadi 3 tabel. Tabel movie, yearly release, dan best. Jadi di tabel hasil normal pertama tadi diproses di sini, nah maka dihasilkan 3 tabel ini. Nah, yang pertama tabel movie dengan movie title, year, type, director, dan director GOP. Nah, kemudian yearly release ini ada year dan year release count. Nah, kemudian di tabel cast ini ada movie title, year, sama aktor. Nah, pada tabel di atas semua atribut sudah bergantung penuh kepada kandidat G. Nah, kemudian selanjutnya normal ketiga atau third normal form. Nah, relasi bisa dikatakan berada pada bentuk normal ketiga jika memenuhi syarat bentuknya adalah normal kedua dan tidak mempunyai transitive dependencies. Nah, transitive dependencies ini adalah kondisi di mana masih terdapat atribut non-kunci yang bergantung kepada selain primary key. Nah, artinya relasi atau tabel itu dikatakan dalam bentuk normal ketiga jika semua atribut non-kuncinya itu bergantung kepada primary key dan tidak ada transitive relation di mana atribut Z kepada atribut non-kunci Z dan Z tergantung kepada primary key X. Nah, ini kalau notasi seperti ini. Z bergantung kepada Z dan Z bergantung kepada Z, maka Z bergantung kepada X. Nah, untuk membuat relasi di atas menjadi bentuk normal ketiga, maka kita harus menghilangkan transitive dependency, di mana pada tabel movie tersebut, nah atribut direktur GOP ini bergantung kepada direktur, atau dikatakan dalam notasi seperti ini. Direktur, tanda panah, direktur DOP. Nah, padahal kunci primer yang ada pada tabel movie ini adalah movie title. Jadi, seharusnya si direktur DOP ini seharusnya bergantung kepada movie title. Nah, maka untuk biar dia tabel itu menjadi normal ketiga, maka kita harus memecah tabel movie menjadi 2 tabel, yaitu tabel movie dan juga tabel director. Nah, ini adalah hasil dari tabel di normal ketiga. Jadi di normal ketiga, tabel-tabel yang terbentuk semuanya menjadi 4 tabel. Karena tadi yang movie dipecah ada tabel movie dan menjadi tabel director. Nah, di sini tabel movie ini director ini tetap ada. Nah, kemudian di tabel director ini, si director ini berperan sebagai primary key di sini. Nah, kemudian normal form yang selanjutnya setelah normal ketiga adalah BCNF atau Boyce Codd Normal Form. Nah, bentuk normal BCNF ini merupakan perluasan dari bentuk normal ketiga. Jadi, suatu relasi berada pada bentuk BCNF apabila setiap determinan ini merupakan kandidat K. Nah, kemudian masalah BCNF ini akan muncul apabila suatu relasi mengandung 3 keadaan sebagai berikut. Yang pertama, minimal terdapat 2 kandidat K. Nah, seluruh kandidat K itu bersifat komposit. Kemudian ada satu atribut yang berpartisipasi pada kedua kandidat K. Nah, ini contoh kasusnya. Jadi,
contoh kasus di sini kita memiliki tabel yang namanya adalah daftar nilai. Nah, daftar nilai ini memiliki 4 atribut, ada nomor mahasiswa, nomor telepon, kode MK, dan juga nilai. Nah, kemudian kandidat key-nya ada nomor mahasiswa plus kode MK, kemudian ada nomor telepon plus kode MK. Jadi suatu kunci itu boleh terdiri dari 2 atribut ya, gabungan dari lebih dari 1 atribut, itu bisa. Nah, atribut kode MK berpartisipasi pada kedua kandidat key. Jadi di sini kandidat key yang pertama ini ada juga kode MK, nah yang kedua juga kode MK. Nah, sehingga ketiga keadaan sebagai penyebab munculnya BCNF ada pada relasi tersebut. Nah, relasi tersebut tidak memuat transitif dependensi, jadi relasi memenuhi syarat dalam bentuk ketiga, normal ketiga. Nah, jadi pada kasus di tabel ini tadi, ini terdapat anomali, yaitu anomali yang pertama, jika akan disisipkan nomor telepon untuk seorang mahasiswa baru, hal ini tidak akan bisa dilakukan sebelum mahasiswa tersebut mengikuti minimal 1 mata kuliah. Nah, kegagalan ini karena nilai kode MK sebagai salah satu atribut yang berperan dalam primary key tidak diketahui pada saat penyisipan. Nah, kemudian anomali yang kedua, itu adalah anomali penghapusan. Nah, kalau yang pertama tadi anomali insert atau penyisipan, yang ini adalah anomali penghapusan. Jadi, jika dilakukan penghapusan pada tupel mahasiswa bernomor 0347, karena mahasiswa tersebut membatalkan mata kuliah PAM 432, informasi tentang nomor telepon mahasiswa tersebut pun akan ikut hilang. Relasi ini dipecah menjadi 2 buah relasi yang lebih kecil. Nah, dalam memecah relasi perlu diperhatikan adanya fungsional dependencies yang ada, yaitu bahwa nilai itu keberadaannya bergantung kepada adanya nomor mahasiswa dan kode MK. Kemudian nilai juga tergantung kepada nomor telepon dan kode MK. Nah, kemudian nomor telepon ini bergantung kepada nomor mahasiswa. Nah, pada fungsional dependencies yang ketiga ini, nomor mahasiswa merupakan determinan, tetapi bukan merupakan kandidat key, sehingga relasi dapat dipecah menjadi relasi nilai dan juga relasi telepon. Nah, karena apa? Karena telepon ini bergantung kepada nomor mahasiswa, jadi harus dipecah tersendiri. Nah, di telepon ada nomor mahasiswa dan nomor telepon. Nah, kemudian di dalam tabel nilai ada nomor mahasiswa, kode MK, dan juga nilai. Nah, kemudian pada normal keempat, normal keempat ini syaratnya adalah bahwa relasi berada pada bentuk normal keempat apabila memenuhi syarat BCNF dan tidak memiliki multi-value dependency. Nah, ini sebagai contoh, di sini ada tabel bahasa dengan 3 atribut, yaitu nomor mahasiswa, program studi, dan bahasa pemrograman. Nah, jadi di sini terjadi duplikasi. Ini mahasiswanya disimpan berulang kali. Nah, jadi mahasiswa nomor 0232 ini. Nah, ini dia pada saat di program studi komputer mengambil bahasa C, dan pada saat di prodi akuntansi dia memilih mata kuliah bahasa pemrogramannya COBOL. Nah, jadi seolah-olah mahasiswa ini menguasai bahasa C saat dia bertindak sebagai mahasiswa komputer dan menguasai bahasa COBOL ketika bertindak sebagai mahasiswa di akuntansi. Nah, jadi tabel ini sudah memenuhi syarat BCNF, tetapi
masih terdapat anomali, yaitu jika mahasiswa yang nomor 0232 ini menambah bahasa pemrograman yang dikuasainya, misalkan PHP, maka misalkan assembly, maka harus disisipkan 2 buah tupel sebagai kombinasi kedua atribut. Untuk menghilangkan anomali tersebut, maka multi-value dependency harus dihilangkan. Caranya adalah dengan memecah relasi menjadi 2 buah relasi yang lebih kecil. Jadi masing-masing relasi ini digunakan untuk menyimpan data dari atribut yang bernilai ganda. Jadi tabel itu tadi dipecah menjadi tabel program studi dan tabel bahasa. Nah, kemudian untuk normal kelima. Jadi normal kelima ini sering disebut juga sebagai PJNF atau Projection Joint Normal Form. Jadi disebut PJNF karena untuk suatu relasi akan berbentuk normal kelima jika relasi tersebut dapat dipecah atau diproyeksikan menjadi beberapa relasi dan dari proyeksi itu dapat disusun kembali atau dijoinkan menjadi relasi yang sama dengan keadaan semula. Jadi penyusunan ini tidak mungkin dilakukan jika pada relasi itu terdapat join dependencies dan dikatakan bersifat lossy join. Artinya kalau dia dijoinkan kembali, maka akan ada informasi yang hilang. Nah, contoh kasusnya di sini. Jadi misalnya kita ada tabel bahasa kuliah. Nah, di sini ada kode MK, nomor mahasiswa, dan juga bahasa pemrograman. Nah, jadi relasi di atas ini memiliki informasi bahasa pemrograman yang digunakan oleh mahasiswa untuk mengerjakan tugas mata kuliah. Jadi diasumsikan tidak ada fungsional dependencies antara mata kuliah dan bahasa pemrograman yang dipakainya. Nah, selanjutnya relasi tersebut diproyeksikan jadi 3 relasi seperti ini. Jadi awalnya satu relasi yaitu bahasa kuliah dengan ini nomor mahasiswa, kode MK dan bahasa pemrograman. Nah, ini dipecah menjadi 3 tabel ini. Jadi tabel kuliah, tabel alat, dan juga tabel bahasa. Nah, apabila tabel semula dihapus, kemungkinan dilakukan operasi join pada relasi itu akan diperoleh 3 kemungkinan. Jadi kemungkinannya kalau dilakukan join kembali adalah ada tabel ini kuliah dan bahasa. Kemudian di sini, nah. Kemudian di tabel ketiga ada alat dan ada bahasa bahasa pemrograman. Nah, jadi tabel yang ada di tanda asterik ini merupakan tupel tambahan ya. Nah, pada masing-masing relasi hasil join ternyata diperoleh suatu relasi yang tidak sama persis dengan relasi awal. Jadi ini tupel yang ada tanda asteriknya ini merupakan tupel tambahan, tupel atau rekod ya. Nah, jadi pada saat relasi awal itu tidak ada. Nah, hal ini terjadi karena atribut untuk operasi join bukan merupakan determinan dari relasi awalnya. Oke, sekian penjelasan dari saya tentang normalisasi kali ini. Silakan ditunggu diskusinya bisa di WA Group atau pada komentar di video atau juga di Google Classroom. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.